Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita akan melakukan press conference Gema Keadilan, Benteng Keadilan, Benteng PKS, Garda Keadilan menyatakan sikap pada hari ini menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terlepas dari hiruk-pikuk politik yang berkembang, kami sebagai anak muda dan representasi anak muda DKI Jakarta dengan ini menyatakan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sebuah undangan yang kami sampaikan pada rekan-rekan media. Dalam hal ini adalah apa yang tadi sudah disampaikan di depan oleh moderator. Singkat cerita, dalam perjalanan sama-sama kita ketahui perjalanan konstelasi politik begitu cepat, sehingga akhirnya beberapa waktu yang lalu dalam keputusan di partai berlambang banteng tersebut itu disampaikan bahwa Mas Jokowi akan dicapreskan untuk 2014. Nah, dari kondisi itulah akhirnya kita berpikir, lantas bagaimana Jakarta ke depan? Lantas bagaimana belusukan-belusukan yang selama ini dilakukan? Lantas bagaimana harapan daripada masyarakat dengan tidak adanya Jokowi di sana? Dan bagaimana harapan masyarakat dengan adanya Ahok sebagai pengganti daripada Jokowi? Itu yang latar belakangi. Kita ingin tahu sebagaimana 1,5 tahun ini berjalan, sudah seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi dan khususnya Ahok. Karena kita bicara di sini adalah konsennya bahwa ya bukan masalah Jokowinya, tapi penggantinya ini bagaimana? Benarkah dalam 5 tahun ke depan ini bisa merubah dan bisa memperbaiki Jakarta sesuai dengan janji yang sudah diberikan kepada masyarakat Jakarta? Nah, dari latar belakang inilah akhirnya kami dalam hal ini Gema Keadilan dan juga beberapa pilar gerakan pemuda keadilan lainnya seperti Garda Keadilan, Benteng Muda PKS Jakarta melakukan survei bagaimana harapan masyarakat Jakarta atau sikap masyarakat Jakarta apabila Ahok ini menjadi pengganti daripada Jokowi. Nah, dari hasil sampel yang dilakukan sejak Kamis 20 Maret sampai 24 Maret Senin dengan melakukan survei secara tatap muka dan online dengan responden sebanyak 1.589 dan dari sampel tersebut yang diambil rata-rata sebagian besar adalah pemuda, karena kita adalah representasi daripada pemuda sekitar 85%. Maka didapatkan beberapa hal yang menarik yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, terkait survei alasan kenapa warga DKI tidak suka apabila Ahok menjadi gubernur. Secara umum, survei ini adalah visualisasi dari apa yang sudah dan sedang
dan pernah kita lihat dengan sikapnya beliau. Yang pertama ini adalah Ahok dikenal sebagai pribadi yang belagu, sombong, nggak santun kira-kira, nggak simpatik. Kalau orang rapat-rapat itu udah main maki-maki lah kira-kira. Songong. Ahok itu tidak, yang mengatakan dikenal pribadi yang belagu itu 24%. Yang mengatakan Ahok itu tidak simpatik dan jauh dari budi pekerti yang luhur 23%. Yang mengatakan Ahok tidak berbudaya dan tidak beretika sebagai orang beragama ada 17%. Ahok terbiasa menyalahkan anak buah dan orang lain 17%. Tidak menghormati pendapat orang lain 15%, dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan bagaimana sikap, karakter yang kita khawatir dengan karakter ini, dan kita tidak suka dengan karakter ini. Ini bukan masalah ideologi, ini bukan masalah etnis. Bagi kami adalah ini masalah bagaimana membawa Jakarta ini ke depan. Bisa nggak mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Jakarta? Sekali lagi saya katakan, ini bukan masalah etnik, ini bukan masalah ideologis, tapi bicara masalah kemampuan. Bagaimana mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Jakarta. Pribadi yang keras rasanya tidak menjadi potensi yang baik untuk bisa mengakomodir seluruh kepentingan yang ada di DKI Jakarta. Toh politik yang santun adalah politik yang terbaik. Yang pertama terkait persepsi, kenapa warga DKI dalam sampel yang kita lakukan tidak suka dengan Ahok. Kemudian yang kedua, persepsi kekhawatiran massal apabila Ahok menjadi orang nomor 1 di DKI. Dalam survei ini disebutkan bahwa Ahok akan melakukan serangkaian, dikhawatirkan Ahok akan melakukan serangkaian kebijakan program yang eksklusif dan sektarian. Kemudian hubungan kerja birokrasi Pemda DKI akan tidak harmonis. Ini sih udah kelihatan bagaimana pergantian dan seterusnya ini lebih banyak menurut kami adalah pencitraan belaka, sehingga tidak membawa suasana yang harmonis. Kemudian akan semakin marak dekadensi moral di DKI. Ini kekhawatiran juga. Dan ini sekali lagi hasil responden masyarakat. Semakin banyak perjudian, legalisasi prostitusi, nepotisme pejabat untuk naik jabatan. Karena sekarang kalau naik jabatan ya harus lelang, namanya lelang, terbuka kemungkinan tender dan seterusnya. Kemudian Ahok dia khawatirkan akan menghilangkan kearifan budaya lokal, budaya Betawi, dan menggantinya dengan budaya liberal dan hedonis. Kemudian hasil respon lainnya, Ahok akan menjalankan agenda anti demokrasi karena pribadinya yang arogan dan otoriter. Dan yang keenam, Ahok akan lebih mementingkan kelompoknya dalam pembangunan Jakarta. Ini respondennya 11%. Sehingga dari gambaran ini kita punya kesimpulan bahwa masyarakat tidak suka cara politik yang tidak santun, cara politik yang otoriter, cara politik yang arogan. Kita dengan gambaran itu jelas akhirnya bahwa apa-apa yang ada di respon masyarakat ini adalah ada semua di Ahok. Dan dengan gambaran itu jelas akhirnya kita menolak apabila Ahok dimajukan menggantikan Jokowi untuk gubernur DKI Jakarta. Dan agenda ini akan kita konsolidasikan, akan kita galang kekuatan untuk terus-menerus sampai akhirnya memang benar-benar Ahok itu tidak akan jadi gubernur di
DKI Jakarta. Jadi kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan dan kami sampaikan, bahwa ini pemilu sebentar lagi. 9 April sudah dekat. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Jakarta agar benar-benar memperhatikan, benar-benar mempertimbangkan ketika memilih calon-calon legislatif yang memang dengan gaya-gayanya seperti Ahok ini. Harapan kami, lupakan, pilih yang terbaik, pilih yang satu. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketua. Teman-teman wartawan sekalian, bahwa kami Pemuda Keadilan Jakarta akan membawa hal ini, akan membawa kekecewaan pemuda Jakarta yang terrepresentasi di Rumah Keadilan kepada DPP PKS, bahwa kami meminta pula kepada petinggi-petinggi PKS untuk menyikapi kegelisahan Pemuda Keadilan Jakarta. Pada Bang Mustafa untuk memberikan hasil surveinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan sekalian, rekan-rekan dari Ormas dan dari Pemuda Keadilan, anak muda PKS. Ya, kita seperti tadi sudah disampaikan, dari periode 20 Maret ya sampai 24 Maret kemarin kita mengadakan survei. Kita melihat tentang bagaimana survei warga Jakarta ya ketika Ahok naik sebagai gubernur, dan kita namakan kegelisahan warga Jakarta bila Ahok menjadi gubernur. Ini data yang kami temukan. Yang pertama, data responden survei kami. Total keseluruhan 1589, terdiri dari 747 laki-laki dan 842 dari perempuan. Itu dari segi jenis kelaminnya. Lalu kemudian dari segi usia, sini bisa diperhatikan bahwa hampir 83% itu usianya 17 sampai 40. Sisanya di usia 40 sampai 55 dan 55 tahun ke atas. Ini datanya, persentase dari jumlah responden kami. Lalu kemudian juga dari segi penghasilan, yang terbanyak adalah yang penghasilannya itu masih di bawah 5 juta ya, hampir sekitar 58% responden kami. Jadi artinya memang kebanyakan anak muda, fresh graduate yang kemudian baru bekerja, level-levelnya masih bawah. Dan ini yang menarik yang kami temukan, bahwa hampir 93% dari responden yang kami mintai pendapatnya, mereka mengatakan tidak siap jika Ahok dipilih sebagai gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Seandainya Jokowi nanti jadi nyapres atau capres misalnya. Sekarang kan lagi nyapres ya, sudah kita anggap tidak fokus mengurus Jakarta seperti itu. Dan belum lagi sebenarnya 1,5 tahun ya, 1,5 tahun Jokowi menjabat juga kan juga lebih banyak dia kampanye keluar daerah misalnya kan, kemana, sehingga Wagub kita lihat sudah dominan gitu di Jakarta ini, posisi Wagub. Dan kita mengkritisi itu, dan kita lihat juga dari hasil survei ini beberapa sikap Ahok yang tidak disukai. Tadi ya, belagu, sombong, dan merasa paling pintar. Tolong dibantu. Ya, ini salah satu. Kalau mau main seperti itu, saya banyak. Kalau anak Anda dibully orang, kamu bilang lindungi. Kamu pikir apa?
putar yang tadi. Anda mau main seperti itu, saya tanya, kalau anak Anda dibully orang, dipukuli orang, kamu bilang lindungi. Nah, kamu mikir bagaimana? Ya, Ahok kan caranya ya, dia melemparkan semua aktivitas dia ke YouTube. Jadi ini juga kita konfirmasi ya lewat YouTube. Bagaimana tadi misalnya suara 24% responden yang lihat Ahok itu sosok yang belagu, sombong dan merasa paling pintar. Kemudian kita juga 23% melihat Ahok ini gaya bahasanya kasar dan tidak santun. Mungkin bisa dilihat juga di video yang seperti juga suka ngulang-ngulang kayak yang sama. Jadi gini loh, agak cerdas sedikit. Jadi salah satunya lepas orang, destak orang, lama-lama bukan. Dan saya tanpa TV, saya tidak peduli. ini dari tisuan mungkin ya media. Jadi akan sangat sulit ketika seorang pemimpin misalnya dikontrol oleh media, tapi dia Saya terima Anda, saya sibuk orang apa yang lapan. Lebih kepada menjawab pertanyaan dari masyarakat. Saya sudah jawab, Betul. saya sudah jawab, saya destak. Ya saya kira kata aja deh, saya rapat kita teruskan seperti itu. Oke. Itu yang bisa dilihat ya di YouTube juga sama-sama. Kemudian sekitar 17% responden mengatakan Ahok sosok yang tidak berbudaya, beretika sebagai orang yang beragama. Ada tayangannya lagi, bisa dilihat. Gara-gara ada apa? Mungkin sekarang agama bisa membuat orang berantem. Katolik sama Kristen dan berantem sejak lama kemudian bayar. Nah sekarang Islam masih tinggal Syiah Sunni juga kadang-kadang ribut ini. Ini saya kira agama. Jadi beberapa yang juga kita bisa lihat di YouTube misalnya kan komentarnya tentang apa tidak ada kolom agama di KTP misalnya kan, yang dia bilang di Singapura tidak ada, ternyata ada, itu kan juga sebenarnya berbohong gitu yang kita temukan poin dari agama yang tadi. Selanjutnya terbiasa menyalahkan anak buah dan orang lain. Ini sekitar tadi berapa? 17% responden. Kita lihat salah satunya saja di dalam sebuah rapat. Mungkin kalau kita misalnya bukan ya kita hanya melihat oke, tapi bagaimana dengan posisi misalnya tadi anak buah yang di depan publik dicaci maki gitu ya, kira-kira gimana ketika kita berada dalam posisi tersebut? Saya pikir itu tidak sesuatu yang sangat tertekan dan itu bully dalam arti yang sesungguhnya. Kalimat goblok apa dan lain sebagainya kan sering kita juga dengar misalnya kan, pakai otak lu segala macam. Kemudian 15% dari responden kami mengatakan Ahok sosok yang tidak menghormati pendapat orang lain. Bisa dilihat. Makanya saya kalau berkata Ahok tidak ya, bikin buat saya. Kita siap. Ini saya tunggu Pak. Saya nggak waktu mau berdebat. Akan bilang. Kita Pak, saya ini Pak, nggak usah berdebat. Saya tunggu. Bapak mau kapan? Saya tunggu. Versi juga ini sudah. Silakan bisa disimpulkan sendiri ya. Ini yang di-upload gitu ya, yang bisa kita kritisi dan mungkin banyak lagi kan yang kita tidak tahu bagaimana gaya pengelolaan Ahok misalnya mengelola Jakarta ya. Udah oke. Ya, ini kegelisahan warga bila Ahok menjadi gubernur Jakarta tadi juga sudah disampaikan ya. Saya akan coba sampaikan kembali. 23% responden kami mengatakan Ahok akan melakukan serangkaian kebijakan program yang eksklusif dan sektarian. Mungkin beberapa yang lalu kita dengar ya, misalnya ada perubuhan masjid dan lain sebagainya. Ini mungkin warga juga menangkap seperti itu khawatirannya. Hubungan kerja birokrasi DKI yang tidak harmonis, 18% responden menjawab seperti itu. 16 responden mengatakan akan semakin marak dekadensi moral di Jakarta seperti maraknya perjudian, legalisasi prostitusi. Kemarin juga sempat bersih tegang ya dengan Muhammadiyah misalnya, yang mengatakan Muhammadiyah munafik ya terkait dengan wacana legalisasi prostitusi. Juga Ahok dikhawatirkan akan menghilangkan kearifan budaya lokal Betawi dan mengganti dengan budaya yang lebih liberal dan hedonis. 15% responden menjawab. 12% responden mengatakan Ahok akan menjalankan agenda anti demokrasi karena pribadinya yang arogan dan otoriter, dan itu sudah sangat jelas terkonfirmasi misalnya
pun tidak kita survei misalnya dengan tayangan-tayangan tadi ya, tidak ada kata lain sebetulnya mengatakan ya memang pribadinya arogan. Media misalnya dia seperti itu ya, terhadap media keras, kemudian juga rapat-rapat tadi kita lihat juga gayanya seperti itu. Bagaimana orang bisa menyampaikan aspirasi kepada pemimpin jika gaya kepemimpinan seperti itu? Kita pikir itu hal yang wajib kita kritisi. Kemudian juga dulu 11% dari responden mengatakan Ahok akan lebih mementingkan kelompoknya dalam pembangunan Jakarta, dan 5% dari responden menjelaskan alasan-alasan lainnya. Oke, mungkin ini sedikit saja ya gambaran ya tentang survei yang kami lakukan tadi terkait kegelisahan warga yang kami tangkap, yang kita tangkap jika Ahok nantinya jadi gubernur Jakarta, ke Jokowi misalnya Capres atau menjadi Capres. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Mustafa atas laporannya, hasil dari riset. Dan di depan kita juga sebenarnya ada etnis Tionghoa di sini. Kalau teman-teman wartawan melihat di antara kami berempat atau berdelapan ini yang mirip atau memang bukan mirip tapi memang keturunan gitu. Tapi namanya bukan Ahok. Asai. Ya, Asai boleh dah. Gitu. Tapi karena dia baik akhlaknya, ya kan, berakhlakul karimah, warga keturunan, PKS tarik. Sebelum di PKS dia di rumah keadilan dulu, gitu. Tapi ketika dia sekarang sudah baik akhlaknya, kita harapkan etnis Cina, etnis Tionghoa itu seperti ini gitu. Baik akhlaknya, perilakunya, tutur katanya, dompetnya. Tapi artinya kita membutuhkan pemimpin Jakarta yang arif, ya. Bahwa kami di sini bukan rasis, ya, bukan anti demokrasi, bukan. Kalau bicara tentang keras, mungkin teman-teman tahu saya ini orang keras, saya biasa di atas ring, Bang. Saya biasa di atas ring, tapi saya menjunjung tinggi demokrasi. Saya menjunjung tinggi orang-orang yang berbuat baik, berakhlakul karimah. Makanya saya mau gabung dengan PKS. Saya bukan orang PKS tadinya, Pak. Tapi ketika mereka orang baik-baik di sini muncul, ya kan, mau menjadi pemimpin, tapi ini hasilnya kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini gitu. Kita tolak Ahok. Ya, jadi pada Bang Tomingse, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayrotul Dialog. Biasa juga dipanggil teman-teman karena warga keturunan, sebutannya suka dipanggil Asad. Mengenai hal ini, saya kira kita semua sudah sama-sama mengetahui bahwa ada kegelisahan yang sangat besar di akhir-akhir ini, bahkan bukan cuma akhir-akhir ini, yaitu tentunya 1,5 tahun ketika Wagub dan ketika gubernur dan juga Wagub baru DKI Jakarta itu terpilih 1,5 tahun yang lalu persisnya. Dan kegelisahan itu senantiasa memuncak hingga akhirnya hari ini dari teman-teman Gema Keadilan beserta Garda Keadilan dan juga BNM PKS sama-sama ingin menyatakan bahwa kekhawatiran kita terhadap saudara Basuki Cahayapurnama yang biasa disebut Ahok, suatu saat bila Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Joko Widodo itu nyampe seperti itu, kemudian terpilih sebagai presiden,
itu dapat membuat kegelisahan kita menjadi nyata sekali, yaitu demokrasi yang rusak di ibu kota negeri tercinta kita, Indonesia. Jadi dengan ini saya, warga keturunan, terus terang malu dengan keturunannya. Saya juga Tionghoa, seperti itu. Mungkin karena lama di Belitung, kehidupan yang keras bisa jadi berbeda ya dengan tempat yang lain, sehingga pribadi seperti ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi demokrasi kita. Pribadi yang arogan, yang mudah sekali marah ketika di depan media. Bahkan di depan media harusnya ada kontrol emosi yang baik, tidak temperamen. Kemudian juga pribadi yang mudah sekali menyalahkan bawahannya, bahkan bawahannya, stafnya dalam tanda kutip dibully. Bahkan arogansinya ini sampai ke tingkat sara, agama dilecehkan dan sebagainya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, kekhawatiran yang sangat besar, bahwa jika Ahok ini senantiasa eksis seperti itu ya, bahkan nanti kemudian bisa lebih eksis lagi di Jakarta sebagai gubernur, itu menjadi sebuah kecelakaan yang besar. Mungkin yang namanya prahara, yaitu di sini di Jakarta, lewat pribadi yang namanya Ahok ini jika menjadi gubernur. Ya kurang lebih itu. Terus terang saya sebagai warga Tionghoa juga malu sekali atas pribadi Ahok. Mudah-mudahan Ahok ini juga bisa mendengar ya, dan kemudian juga bisa merespons secara positif. Namun nampaknya ketika terlihat di media 1,5 tahun itu negatif. Perubahan-perubahan positif dari karakternya, dari pribadinya, sikapnya nampaknya negatif. Dan ini akan menjadi sebuah kecelakaan besar ketika beliau bisa mengancam kita sebagai gubernur di DKI Jakarta, yang notabene sebagai ibu kota negara kita tercinta, Republik Indonesia. Ibu kota yang dipimpin oleh seorang yang arogan, yang otoriter. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, itu saja pernyataan sikap, sekaligus juga mungkin bisa dikatakan curhat, kegelisahan warga Tionghoa juga. Dan juga nih kegelisahan kita semua itu dapat kita sampaikan, sehingga warga Jakarta semua juga tahu, bahkan warga Indonesia tahu akan kegelisahan prahara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tomingse AC. Ya, jadi ini menandakan teman-teman sekalian bahwa kami tidak ras, bahwa kami menjunjung tinggi perbedaan, bahwa di anak muda PKS itu heterogen, ya banyak warna, ya. Jadi tidak satu warna. Kalau teman-teman menganggap PKS ya mungkin satu warna, bahwa kami di Pemuda Keadilan, di Gema Keadilan itu banyak warna, banyak corak. Mantan petinju aja ada di sini, gitu. Seharusnya saya di komunitas koni saya, gitu. Tapi lebih enak di sini, gitu, nyaman, gitu. Orangnya baik-baik. Ketua saya baik banget, gitu. Ya. Jadi teman-teman, kita ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk 3 penanya pertama. Kami persilakan angkatan yang mau bertanya, atau sudah jelas, atau kita sama semua. Ya, silakan. Dari mana, Bang? Ya, saya dari pers kampus. Saya ingin bertanya, anak-anak muda PKS ini kan sikapnya menolak Ahok ya. Bagaimana pandangan anak-anak muda PKS sendiri terhadap Jokowi? Bagaimana Anda melihat Jokowi sekarang? Iya.
Ketua, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mau dijadiin 3 dulu atau Tiga dulu deh. Tiga. Ya. Lihat Pak, dari kota-kota Pak. Ketika ada survei ini, kemudian apa langkah dari PKS ini? Iya. Artinya kan Ahok akan jadi gubernur ketika undang-undang mengharuskan itu. Apakah mengajukan judicial review atau seperti apa gitu terkait kemungkinan Ahok jadi gubernur? Oh gitu. Iya. Itu aja. Oke, satu lagi. Ya, ditampung dulu. Ada pertanyaan lagi? Oke, 2 saja dulu Pak. Silakan Pak. Baik, pertanyaan yang pertama dari pers kampus ini terkait Jokowi. Pertama, kita menghargai hasil daripada pilkada yang sudah dilakukan secara demokratis di DKI, bahwa hasil kemarin telah menetapkan Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan selama beliau menjadi gubernur, kami lihat secara umum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan Jakarta terkait dengan langkah-langkah, walaupun persoalan utamanya belum selesai. Masalah besar Jakarta ini kan 2 hal, banjir sama macet. Yang baru diberesin adalah masalah taman dan waduk yang udah bagus-bagus. Tapi tidak menganggap bahwa kita dengan Jokowi ini punya masalah besar. Sampai saat ini pun kita juga coba melakukan responden pada masyarakat. Nanti akan dibantu oleh tim ini ya, kemarin ya, bahwa ternyata ada hal yang menarik mengenai keberadaan Jokowi ke depan. Jadi kami mau coba mengukur seandainya dicalonkan dengan beberapa tokoh Islam, ternyata dari hasil responden nama tersebut bisa berpasangan dengan beberapa calon untuk jadi capres. Tapi bagi kami sikapnya adalah bukan masalah Jokowi, karena bagi kami apa yang terjadi sekarang selama 1,5 tahun terakhir adalah bahwa peran di DKI ini sangat signifikan, peran Jokowi dalam membangun arah daripada DKI ini. Nah, apabila Jokowinya sudah tidak ada, ini yang sekarang kami khawatirkan. Dengan sikap 1,5 tahun yang tidak berubah dari yang namanya Basuki Cahayapurnama ini sudah menandakan bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar. Kedepan ini bisa jadi apa yang dijanjikan oleh mereka berdua ini tidak akan bisa terrealisasi dengan baik, bahkan jauh dari harapan kita. Sehingga kita memandang bahwa tetap masalah Ahok ini harus jadi masalah utama kami, karena bagaimanapun juga yang namanya Jokowi mau jadi nyapres, ya sudah capres. Itu sudah menjadi masyarakat, opini masyarakat, bagaimana sikap dia. Cuma bagaimana Jakarta ini, kita fokus pada Jakartanya, ke Jakarta ke depan ini apabila beliau jadi, ini survei-survei kan menyatakan elektabilitasnya tinggi. Seandainya beliau jadi, bagaimana di Jakarta dengan dibawa kemungkinan kepemimpinan Ahok? Itu jadi masalah. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas di Warta Kota ya. Apa yang akan kami lakukan dengan sikap penolakan ini? Jelas yang utama, pertama kali kita akan melakukan penggalangan konsolidasi kekuatan. Kita akan melakukan konsolidasi dengan berbagai ormas, berbagai tokoh-tokoh Islam, berbagai tokoh-tokoh lainnya, untuk bagaimana isu ini menjadi isu bersama.
bukan isu kami sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan membawa sikap ini kepada struktur di PKS. Kami adalah sikap anak muda PKS, bukan sikap struktur PKS. Jadi kita ingin membawa ini, mendorong ini untuk jadi perhatian bagaimana masalah DKI ini ke depan. Dua hal ini akan kita upayakan. Terkait nanti bagaimana hasilnya, apakah bisa judicial review atau mau ada pilkada ulang atau apapun, itu persoalan ke depan. Yang penting sekarang adalah kita membangun kekuatan bahwa memang sama-sama masyarakat memang punya perhatian, punya kegelisahan terhadap masalah ini. Karena kita perlu dulu sikap yang besar, yang masif dari seluruh komponen masyarakat agar masalah ini benar-benar disadari. Karena kita ingin sekali lagi seperti amanah yang sudah diamanatkan oleh masyarakat kepada pasangan Jokowi Ahok ini, bahwa 5 tahun ini benar-benar 5 tahun yang signifikan, bukan seperti 5 tahun sebelumnya yang tidak ada perubahan yang signifikan bagi DKI Jakarta. Karena kami cinta terhadap ibu kota kami ini, kami cinta terhadap kota kami ini, dan kami ingin benar-benar perubahan yang signifikan yang terjadi di ibu kota ini, bukan sekadar sebagai hanya bagian dari melanggengkan kekuasaan dan keinginan untuk mencapai kepentingan pribadi saja. Mungkin itu hal yang akan kami lakukan terkait dengan isu ini. Makasih. Mau menambahkan sedikit? Tadi mungkin pertanyaan terkait Jokowi ya, dari pers kampus tadi ya. Kita juga kan memandang seperti ini dari anak muda PKS, bahwa Jokowi ini kan nasionalis ya, akan sesuai atau ideal menurut kita jika dia dipasangkan dengan pasangan yang dari kelompok atau partai Islam atau tokoh Islam. Nah dari sini kita melihat ada beberapa jawaban ya, nama-nama yang muncul. Ada Aher di sana, Gubernur Jawa Barat, yang mungkin sekarang juga sedang didorong-dorong ya untuk berpasangan dengan Jokowi misalnya karena prestasinya. Misalnya ada Anies Mata, cukup besar juga. Kemudian juga ada Mahfud MD, kemudian Jokowi Roma Irama, Jokowi Yusril, dan lain sebagainya. Itu muncul jawaban-jawaban itu dari responden ya, yang kita mintai. Jika misalnya Jokowi, karena kita sebagai anak muda PKS, kita punya kepentingan Islam misalnya kan. Kita tanya misalnya kalau seandainya Jokowi ini jadi nyapres, siapa nih tokoh Islam yang cocok diduetkan dengan Jokowi? Ini angka yang muncul. Kita juga melihat kenapa Aher misalnya, kita kan juga melihat secara persentase suku sebetulnya. Aher itu kan Sunda ya, Sunda. Jokowi itu Jawa. Sebetulnya dikotomi Jawa luar Jawa ini di kita sudah kurang menarik kalau buat kita sendiri. Justru Sunda dan Jawa jika digabungkan persentasenya itu 60% warga Indonesia sebetulnya. Ini menarik sebetulnya diamati seperti itu. Kalau misalnya Anies Mata juga mungkin PKS sedang gencar-gencarnya ya untuk capreskan dia sebagai presiden. Kemudian juga ada nama-nama lain, misalnya kan Jokowi Mahfud MD ya, juga sering digembar-gemborkan. Juga ada Roma Irama di sana yang sempat duet bareng ya Jokowi bahkan ya, dengan Roma Irama misalnya, atau dengan Jokowi Yusril juga muncul. Itu nama-nama yang tokoh Islam yang memungkinkan jika Jokowi maju dengan tokoh Islam. Itu mungkin. Jokowi Aher berapa persen dia? Jokowi Aher ini yang terbesar di sini sekitar 31%, yang ini. Kemudian Jokowi Anies Mata itu 27%, disusul Jokowi Mahfud itu 20%, Jokowi Roma itu 12%, Jokowi Yusril itu ada 6%, dan Jokowi dan lain-lain itu ada sekitar 4%. Ada nama-nama tokoh Islam lah yang sering kita dengar, ada KNW juga masuk, Diatur Wahid. Kemudian ada beberapa tokoh, Yusuf Kala. Sedikit justru dari responden kita yang menjawab Yusuf Kala, karena mereka juga melihat kalau Yusuf Kala lebih kepada usia sebetulnya, sudah tua. Yusuf Kala justru mereka menempatkan beberapa orang ya. Yusuf Kala bukan dari Golkar, tapi dari kalangan Muslim, NU. Dia kan juga ketua Dewan Masjid atau apa ya. Muncul juga Yusuf Kala ditempatkan sebagai
tokoh Islam. Itu mungkin Mas jawaban. Menurut saya tadi pertanyaan yang bagus tadi dari Warta Kota, bagus banget itu. Saya akan jawab sedikit bahwa kita akan Gema Keadilan akan melakukan jajak pendapat di 5 wilayah plus Kepulauan Seribu, bahwa kami punya elemen-elemen Gema Keadilan se-DKI Jakarta, bahwa kita akan mendatangi masyarakat satu persatu bahwa hasil survei ini benar adanya. Kalau saja di Timur Timur ada jajak pendapat, kenapa Jakarta juga tidak ada jajak pendapat? Jadi jajak pendapatnya mungkin tadi judicial review atau referendum buat Ahok seperti itu. Kalau lebih banyak yang menolak, kenapa tidak? Bukankah itu juga ciri-ciri demokrasi? Bahwa cakep itu pertanyaan tuh dari Warta Kota, bahwa kita akan memberikan nanti hasilnya dari jajak pendapat kepada teman-teman wartawan lebih besar lagi. Mungkin dalam waktu nggak sampai sebulan, nggak sampai itu kita akan menghadirkan jajak pendapat itu. Bahwa ini memang sudah menjadi bola salju, kekhawatiran, ya, bahwa kekhawatiran kita ini di sini itu terbukti, gitu. Bahwa kita menolak Ahok untuk menjadi pemimpin di Jakarta ini, gitu. Jadi menarik itu. Ya, untuk 2 pertanyaan lagi silakan, Mbak. Assalamualaikum, saya Asri dari Tempo. Satu pertanyaan aja. Ketika survei tentang yang Ahok tadi, itu pertanyaannya terbuka atau tertutup? Untuk survei? Ya. Untuk survei tentang Ahok, beberapa pertanyaannya terbuka. Ada tertutup juga antara ya atau tidak. Misalnya mereka mengatakan suka Jokowi, ya atau tidak, nanti yang kita temui 93% responden kami mengatakan mereka tidak suka terhadap Jokowi, dan hanya 7% yang Ahok. Ahok 93% mengatakan tidak suka, hanya 7% yang mengatakan ya nggak apa-apa, memang sudah seperti itu mekanismenya dan lain sebagainya, kita harus terima. Ada mengatakan ya banyaklah beragam pandangan. Kalau untuk yang poin-poin tadi ada 5 poin, ini Ya. terbuka atau tertutup? Ya. Kenapa? Alasan tidak suka tadi yang bagus, Terbuka. tidak simpatik. Terbuka. Kita kasih kebebasan mereka, dan kita mencatat itu top of mind di jawaban-jawaban mereka seperti itu. Oh, seperti ini. Dan tadi ya, misalnya kita tampilkan video, kita kalau itu kreasi kita hanya mengkonfirmasi apa sih yang disebut masyarakat, misalnya Ahok itu sosok yang belagu, sombong, paling pintar. Tadi misalnya ada video yang mengkonfirmasi, mungkin bisa di sorry. Anda mau main seperti itu, saya tanya, kalau anak Anda dibully orang, kamu bilang lindungi. Kamu pikir orang, Satu lagi tadi mungkin yang wawancara dengan Metro ya, yang Ahok di sosok yang gaya bahasa kasar dan tidak santun. Buat kami ini sebetulnya fatal ya, karena kan ini media ya. Ketika seorang pemimpin mungkin dia kan punya kontrol check and balances, salah satu pilar demokrasi. Ketika media nanya misalnya kemudian dia menjalankan Ahok, ini kita juga melihat satu yang perlu kita kritisi sebetulnya. Bukan cuma hak Ahok gitu buat ngomelin semua orang, tapi kita juga sebagai warga punya hak untuk juga negur Ahok kalau memang dia salah. Satu lagi mungkin yang sama siapa tadi? Ya, satu lagi ya mungkin yang ini diskusi dengan perwakilan Bajaj, supir Bajaj. Iya. Kalau hanya misalnya mengupload video-video di YouTube ya, kan ini dari Jakarta sendiri ya, dari Pemda DKI.
anak SMA pun bisa gitu loh, anak kuliahan pun bisa gitu melakukan itu. Bukan itu prestasi menurut kami. Bukan itu. Tapi kita ingin pemimpin yang punya manajemen yang bagus gitu dalam mengelola DKI. Sekarang kan masalah dengan itu saja. Ya, jadi saya coba berikan lagi bahwa fokus kita ini adalah bahwa DKI sampai 1,5 tahun ini belum banyak perubahan. Dan ketika yang menjadi tokoh utama perubahan ini maju menjadi capres, kemudian Ahok ini akan menjadi calon pengganti. Ini masalah besar buat masyarakat Jakarta. Ini masalah besar. Dengan apa masalah besar? Karena sikapnya dia selama ini. Bayangkan, dengan orang yang seperti ini, dengan berbagai permasalahan di DKI Jakarta ini, nggak bisa dengar sana sini, semuanya dihantam Romo begitu saja. Wah, gawat ini. Ini masalah besar. Jadi kira-kira itu. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, jadi